Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Malik dari Paralel 8 untuk ekonometrika. Di sini saya akan menjelaskan terkait regresi linear berganda, mulai dari what, who, when, sehingga seterusnya. Oke, yang pertama apa sih regresi linear berganda itu? Regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel-variabel independen. Seterusnya, variabel dependen akan disebut dengan Y dan variabel independen akan kita sebut dengan X. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Contohnya, pendapatan dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman kerja, dan usia. Kemudian, siapa yang akan menggunakan regresi linear berganda? Yang pertama tentunya adalah peneliti, entah itu di sosial maupun dimanapun. Karena mereka akan menggunakan ini untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena-fenomena. Kalau di sosial, untuk melihat tingkat kemiskinan yang dipengaruhi oleh pendidikan dan juga lapangan pekerjaan. Kemudian ekonom juga akan menggunakannya untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh inflasi, pengaruh pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan lain-lain. Kemudian juga pada bisnis dan pemasaran untuk menganalisis pengaruh terhadap harga, pengaruh iklan, pengaruh kualitas terhadap penjualan. Kemudian juga sebagai mahasiswa dan juga akademisi menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis data penelitian kuantitatif sebagai untuk pemenuhan penelitian yang ditempuh. Kemudian, kapan digunakannya regresi linear berganda? Regresi linear berganda digunakan saat variabel Y dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Karena kalau hanya satu faktor atau satu variabel independen, maka itu adalah regresi linear sederhana. Yang kedua, ketika kita ingin memprediksi forecasting atau mengetahui kontribusi tiap faktor, maka ketika kita ingin memprediksi suatu variabel dependen atau mengetahui kontribusi dari setiap variabel-variabel independen, kita bisa menggunakan regresi ini. Kemudian, yang terakhir adalah kita menggunakannya saat hubungan antar variabel diduga linear. Gitu. Seperti misalkan peningkatan X memberi perubahan konstan pada Y. Nah, lalu, di mana digunakannya regresi linear berganda ini? Tentunya di dunia akademik untuk skripsi, tesis, penelitian kuantitatif, dan sebagainya. Kemudian di ekonomi dan bisnis untuk analisis pasar, prediksi penjualan, efisiensi biaya, dan lain-lain. Kemudian di ilmu sosial, dalam ranah pendidikan, dalam ranah kesehatan masyarakat, psikologi pasti akan digunakan juga. Kemudian yang di ranah pemerintahan juga akan menggunakannya untuk menentukan faktor penentu angka pengangguran, ITM, kemiskinan, dan lain-lain. Dan tentunya masih banyak lagi lapangan yang pasti akan menggunakan regresi linear berganda ini. Lalu yang kemudian, kenapa regresi linear berganda ini penting? Yang pertama, karena ia membantu memahami hubungan kompleks antar variabel. Tentunya, untuk memudahkan kita mengetahui pengaruh antar variabel terhadap variabel yang lainnya, diperlukan sebuah ketelitian dan juga ketelitian untuk bisa memahami semuanya dengan baik. Dan kita terkadang cepat lelah atau tidak mungkin bisa sempurna 100% untuk menganalisis setiap pengaruh-pengaruh itu. Oleh sebab itu, digunakanlah regresi linear berganda, regresi linear sederhana untuk kita supaya mengetahui dan bisa menyederhanakan ya, analisis ini supaya lebih mudah bagi kita untuk mengetahui kontribusi hubungan antar variabel. Kemudian yang kedua, kita bisa menunjukkan faktor mana yang paling berpengaruh karena dalam interpretasi nanti kita bisa melihat faktor mana atau variabel independen mana atau variabel X mana yang punya kontribusi paling tinggi atau kontribusi biasa aja atau kontribusi paling rendah terhadap variabel dependennya, variabel Y-nya gitu. Kemudian kita bisa mengambil keputusan berbasis data dengan menggunakan regresi linear berganda. Jadi karena kita bisa lihat faktor mana nih yang kontribusinya paling besar, faktor mana yang kontribusinya paling sedikit, dan kemudian kita sudah bisa memahami hubungan-hubungan yang kompleks melalui regresi linear berganda sehingga kita bisa mengambil
keputusan ataupun kebijakan berbasis data, evidence based gitu. Yang kemudian terakhir di sini adalah lebih realistis dibanding regresi sederhana karena kenyataan biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Ini sangat nyata karena dalam keseharian tidak hanya satu faktor yang mempengaruhi setiap keputusan kita, akan ada banyak faktor. Misalnya seperti kita ingin pintar, cerdas, tentunya kita butuh tidur yang cukup, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, kemudian juga tempat belajar yang memadai, fasilitas dan segala macam. Itu banyak faktor, nggak cuma satu. Oleh karena itu, regresi linear berganda tentunya lebih realistis dan akurasinya akan jauh lebih baik. Gitu. Kemudian, bagaimana caranya menggunakan? Oke, lebih lanjut akan saya jelaskan di video terpisah, namun secara singkat, jika kita ingin menggunakan cara yang manual tanpa menggunakan aplikasi seperti Ifuse dan kawan-kawannya, kita bisa menggunakan rumus umum yang ada seperti ini. Yaitu Y sama dengan alpha plus beta kali X1 tambah beta 2 dan kali X2 dan seterusnya hingga Xn. Dan di ujung ada error. Gitu. Nah, kita udah tahu ya Y itu variable dependent, A itu adalah interstep konstantanya, kemudian juga B1, B2, Bn, dan seterusnya itu adalah koefisien regresinya. Kemudian X1 dan seterusnya adalah variabel, kemudian E adalah error gitu. Dan error ini adalah sebuah kepastian ya, karena dalam model manapun jika ada error yang diselipkan di sana, maka itu akan menjadi sebuah nilai plus karena dalam kehidupan ya kita juga nggak ada yang sepenuhnya 100% tanpa error sehingga dimasukkanlah error seperti itu. Faktor lain yang nggak bisa terukur. Kemudian langkah analisis ya, seperti kita mengumpulkan data, variabel X dan Y-nya, kita lakukan uji asumsi klasik, kita kemudian menjalankan regresinya, kemudian kita interpretasi hasilnya, lalu kita tarik kesimpulan. Oke, lebih lanjut saya akan menjelaskannya atau langsung mengaplikasikannya menggunakan Ifuse dan juga RStudio. Terima kasih.